Mungkin nggak pernah denger ya kata-kata yang namanya generasi sandwich. Yang dimana duit baru datang, udah keluar lagi. Yang namanya duit, yaitu doa, usaha, imani, tekuni. Betul. Nah, itu tuh penting banget untuk anak-anak generasi sandwich sekarang. Karena nggak semuanya generasi sandwich itu madesu. Stay tuned and stick around, turn up the volume, and feel the sound! Oke, kembali lagi bersama gue Ega. Dan hari ini kita akan membahas mengenai generasi sandwich. Apakah benar generasi sandwich ini, apakah benar tidak bisa kaya? Sulit untuk kaya? Itu masih jadi pertanyaan ya. Dan hari ini gue nggak akan sendirian karena gue hari ini ditemani oleh sister, yaitu Delisha. Hey, welcome, selamat datang ya. Thank you. Di Feel the Sound. Gimana perasaannya hari ini? Senang, happy, dan super heboh. Senang, happy, dan super heboh. Betul. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, kita langsung masuk aja nih ke tema kita hari ini mengenai generasi sandwich. Sering kan dengerin yang namanya generasi sandwich. Dan kita pun denger-dengeran ini mungkin baru di tahun 2020-an ini. Karena sebelum-sebelumnya, sebelum di tahun 2020 itu mungkin nggak pernah denger ya kata-kata yang namanya generasi sandwich. Tanggapan kamu gimana nih? Kamu merasakan nggak sih seperti baru gajian, terus harus keluar lagi? Itu udah kita bagi-bagi tuh. Kayak untuk keperluan keluarga, terus juga untuk keperluan sendiri, belum mungkin keperluan-keperluan yang lain. Jadi akhirnya, ya kok uang habis gitu aja gitu. Kamu merasakan itu nggak sih? Iya lagi aku merasakan, tapi pasti The Sounders di rumah juga pasti ngerasain ya. Mm-hmm. Yang dimana duit baru datang, udah keluar lagi gitu kan. Iya. Jadi rasanya tuh cepet banget. Habis lagi. Betul. Nah, yakin nih memang teman-teman The Sounders pun juga bingung nih untuk bagaimana cara mengelola uangnya. Yang kamu rasain, sejak kapan kamu merasakan bahwa kamu ini di posisi generasi sandwich? Pastinya karena aku juga kelahiran di generasi sandwich nih ya. Pasti Oh ya? ngerasain sih kayak, ya kita generasi sandwich untuk mencari uang juga, buat mencukupi kebutuhan juga di rumah. Tentunya kan kita ada stigma-stigma yang susah kaya gitu kan. Pasti jadi kekhawatiran para generasi sandwich. Suka overthinking juga nggak? Betul. Overthinking pada saat malam hari. Betul. Karena malam hari itu ibaratnya musuh kita ya. Bener banget tuh. Lagi sendirian, mau tidur, tapi susah banget untuk tidur. Karena overthinking, aduh gimana nih nanti kita harus mikirin ini, mikirin itu. Sementara banyak banget nih hal-hal yang memang cita-cita aja masih belum tercapai. Banyak hal-hal yang masih belum bisa kita capai, tapi kita harus mikirin yang lain. Benar. Itu menjadi problem tersendiri ya. Sepertinya bukan hanya untuk kita doang, tapi pasti The Sounders pun juga merasakan itu. Betul. Dan sampai akhirnya pun kita mikir, ini solusinya apa gitu. Kalau kamu sendiri ketika kamu overthinking, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya kalau overthinking sih tentunya cari-cari kesibukan dan ketenangan ya. Contohnya kayak dengerin musik. Contohnya juga ngonten juga. Oh, kamu content creator. Oh, iya. Tapi masih pemula. Pemula. Gitu kan. Tapi keren sih, karena memang yang aku tahu kalau misalnya memang kita posisinya ini di generasi sandwich, kan ibaratnya nih kayak kehimpit sana, kehimpit sini ya kan. Nah, kita ini butuh pemasukan yang lebih. Betul. Apa yang kamu lakukan sih udah bagus banget. Kamu sudah bisa untuk buat kayak jadi content creator. Karena pun zaman-zaman sekarang tuh di era digital memang dibutuhkan banget tuh yang namanya content creator. Ide-ide itu terus berjalan tuh ya. Oh, pasti nyari-nyari inspirasi, Inspirasi. lihat nonton. Pastinya kan gitu ya kalau generasi. Iya, benar. Kayak kita gini. Kalau konten apa nih yang biasa kamu buat? Kalau aku kebanyakan kontennya beauty sih. Beauty, kelihatan sih. Kelihatan banget gitu. Bahkan kalau beauty sendiri memang itu lebih ke misalkan kayak ke make up kah? Atau mungkin sampai ke pakaian-pakaian pun juga termasuk juga? Oh, kalau aku untuk saat ini sih masih kayak make up dan skincare. Make up dan skincare. By the way, kayaknya udah banyak endorsannya nih. Kita doakan saja ya. Doakan saja ya itu. Jadi semoga banyak banget nih aliran-aliran dana yang masuk ke kita juga. Karena generasi sandwich ya, Balik lagi. Benar. Ya,
namanya juga generasi sandwich, jadi memang kita harus pintar-pintar untuk motor otak. Karena mungkin satu pekerjaan aja nggak cukup, ya udah deh kita harus buka lagi, cari ide lagi untuk bisa dapetin rezeki yang lebih banyak lagi. Betul. Tadi ngomong-ngomong musik, kamu hobi musik juga? Lumayan. Kamu suka dengerin lagu apa biasanya? Maksudnya untuk genre apa gitu? Ini genre sih nggak kayak generasi Z yang biasanya ya kalau genre aku. Aku sih biasanya suka yang lagi zaman koplo ya kan. Oh, koplo. Betul. Lagi zaman tuh kan. Iya. Lagi marak banget. Akhirnya kamu dengerin lagu-lagu koplo. Iya. Konser-konser kamu suka ikut nggak? Suka datang nggak? Lumayan sih, cuman nggak terlalu sering karena kan rame banget ya kalau koplo. Jadi males gitu. Nah, kayak sekarang kan akhir-akhir ini pun juga lagi ada konser-konser orang luar negeri nih datang nih. Betul. Contohnya seperti Bruno Mars. Kita nih sebagai generasi sandwich nih, itu gimana nih untuk kira-kira, aduh sebenarnya nih kita pengen banget nih untuk kita nonton nih, tapi uang kita pun juga nggak ada. Itu lebih baik nih untuk generasi sandwich, apakah kita tetap memaksakan untuk bisa nonton konser internasional tersebut, atau memang lebih baik ya tahan aja dulu. Kalau menurut kamu sarannya gimana tuh untuk anak-anak generasi sandwich saat ini? Nah kalau menurut aku ya, kan kita generasi sandwich ini udah bekerja nih. Pasti tentunya pengen hiburan. Oh tetap hiburan. Tapi kita harus mikirin nih yang mana yang lebih prioritas gitu kan. Mungkin kalau misalkan masih bisa ditahan, tahan dulu deh. Nabung dulu deh gitu kan ya. Biar duitnya dialokasiin ke yang lebih bermanfaat. Iya. Duitnya mungkin ditaruhkan juga ke tempat-tempat, maksudnya dialokasikan untuk supaya bisa untuk bergerak ya. Betul. Karena kalau misalkan pun juga hanya ditabung aja, sepertinya bakal habis sih menurutku ya. Benar sih. Karena semakin kesini tuh maksudnya kebutuhan kita semakin banyak dan harganya pun juga nggak mungkin lebih murah gitu. Naik terus. Jadi kamu tuh juga kayak gitu nggak? Akhirnya kamu udah deh kalau misalkan untuk nabung tuh ya nggak hanya sekedar nabung di tabungan aja, tapi akhirnya kamu alokasikan mungkin seperti ke deposito mungkin, atau mungkin ke emas mungkin, atau kemana mungkin. Kamu melakukan hal seperti itu nggak? Aku melakukan deposito kebetulan, dan juga pastinya kayak kita beli barang sesuatu nih Kak ya. Nanti mungkin kita bakal bisa jual lebih mahal lagi gitu. Oh, apa barang yang biasanya kamu jual lagi? Balik lagi ke skincare dong. Oh, skincare. Oke. Jadi biasa skincare-nya akhirnya kamu beli terus kamu jual lagi. Dengan ya pastinya ada keuntungannya juga. Betul. Live, kamu nge-live juga mungkin? Nge-live sih belum sih Kak, paling cuman ya di The Sound aja. Nge-live di The Sound aja. Ide bagus untuk bisa ya itu tadi kita beli sesuatu tapi ya barangnya ini pun juga nggak ibaratnya nggak mati aja di kita, tapi ya udah kita jual lagi aja supaya jadi cuan. Ya kan, muter duitnya istilahnya. Muter duitnya. Kalau aku sendiri sih memang untuk saat ini aku belum seperti kamu nih. Makanya ini kehadiran kamu di sini pun juga bermanfaat banget. Karena ini jadi inspirasi nih, bukan hanya untuk aku aja, tapi untuk The Sound yang ada di rumah. Semoga ya kan jadi inspirasi juga buat teman-teman The Sound. Betul. Untuk teman-teman The Sounders pasti jadi inspirasi banget nih. Karena memang untuk saat ini jujur aku tuh hanya sekedar ya udah nabung aja gitu. Tapi sepertinya memang nabung ini pun juga nanti bakal habis terus nih. Tapi aku sempat masukin juga sih beberapa di deposito. Hanya memang kalau deposito sepertinya perputarannya pun juga nggak begitu terlalu besar. Dan lama ya. Tapi kalau untuk kita seperti jual beli gitu, itu mungkin juga perputarannya pun juga akan jauh lebih cepat dan lebih besar juga. Kalau aku lihatnya nih, first impression aku lihat kamu gitu, aku ngeliat kayaknya kamu nih K-pop-K-popan nih. Waduh. Karena looknya ya. Looknya Korean style banget gitu loh. Enggak sih. Enggak ya? Iya. Oke. Jujur Korean style looknya, tapi dalamnya benar-benar koplo banget. Koplo gitu. banget. Iya. Tadi aku pikir, wah ini kamu tuh suka jual barang. Aku pikir tuh tadi, wah ini photocard nih larinya ke photocard. Kan biasanya gitu kan, photocard untuk K-pop ini kan mahal banget tuh. Apalagi kalau misalkan kita bisa jual ke luar negeri. Betul. Gitu. Tapi ya hebat gitu. Maksudnya yang kamu jual tuh adalah produk-produk yang memang yang berhubungan dengan konten-konten kamu, yaitu skincare. Kalau boleh tahu pun juga skincare ini biasanya produk lokal atau produk luar sih yang kamu jual? Aku sih campur ya Kak. Ya gimana masuk brandnya aja sih sebenarnya. Okay. Jadi campur ya? Campur. Terus kalau setelah kamu review dari beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun ini setelah kamu melakukan usaha tersebut,
itu udah ada peningkatan kah atau seperti apa yang kamu rasakan saat ini? Peningkatan dalam bentuk apa nih? Pendapatan? Finansial, betul. Karena kan problem kita nih sebagai anak-anak generasi sandwich adalah di finansial pastinya. Benar. Betul, dan kalau misalkan kita masalah di finansial, akhirnya masalahnya nanti kepada pikiran juga. Ini ngefek banget Balik kan? lagi. Betul. Nah, kepikiran, overthinking, akhirnya pun juga badan pun juga jadi nggak sehat, bisa dikatakan seperti itu. Benar ya? Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ketika kamu menjadi content creator, apakah ada peningkatan untuk masalah finansialnya? Oke, buat finansial pastinya agak nambah-nambah nih ya Kak ya. Oh ya? Tapi balik lagi karena kan masih pemula akunya. Jadi mungkin lebih membangun kepercayaan brand lain aja. Jadi brand-brand juga masuk-masuk lagi. Oh gitu. ya, semoga makin banyak nih brand-brand bekerja sama kamu ya. Seru banget ya pembicaraan hari ini. Dan pastinya setiap episode itu ada yang namanya fact check. Betul. Nah, kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke fact check yang pertama. Oke, fact check yang pertama adalah generasi sandwich adalah generasi madesu. Waduh. Nah, ini benar atau tidak, atau mitos atau fakta? Menurut aku mitos. Kenapa mitos? Karena nggak semuanya generasi sandwich itu madesu. Itu kan balik lagi ke kitanya. Iya. Bagaimana individu mengolah kemampuan dia, cara berpikir dia, dan memanfaatkan peluang yang ada. Gitu. Nggak semuanya itu bakal masa depannya itu suram. Madesu itu singkatan ya, The Sounders, masa depan suram. Tergantung pada individualnya sendiri nih. Betul. Mau bergerak atau enggak. Karena memang ya namanya kalau misalkan kita diam aja, kita nggak bergerak ya akan di situ-situ aja. Benar. Finansialnya pun juga ya segitu-segitu aja. Maka dari itu diharapkan ya seperti kakak yang satu ini ya. Langsung dia menjadi content creator dan alhamdulillah pendapatan pun juga meningkat. Amin. Seperti itu. Kita langsung aja yuk masuk ke fact check yang kedua. Fact check yang kedua ini menyatakan bahwa generasi sandwich ini adalah orang-orang yang bakal susah kaya. Bener nggak tuh? Masa sih susah kaya? Waduh. Itu kan balik lagi ya. Kita pinter-pinter prioritasin sesuatu, susah kaya tuh. Tapi menurut aku enggak sih, mitos. Mitos ya. Nggak mungkin orang nggak akan kaya. Yang masalahnya adalah mau bergerak atau enggak, mau berusaha atau enggak. Ikhtiar dan doa sih kayak balik lagi ya. Ikhtiar, doa, betul. Ya, oke, kita langsung aja masuk ke fact check yang ketiga. Oke, untuk fact check yang ketiga ini, generasi sandwich ini wajib kudu harus banget punya yang namanya side income. Nah, contohnya sih seperti kamu nih Kak Delusian ya. Sister kita yang satu ini tuh punya side income. Nah, itu mitos atau fakta? Fakta banget. Fakta banget? Iya. Karena kalau kita cuma punya satu, balik lagi kan generasi sandwich. Nanti uangnya habis cuman buat ya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita nggak punya buat diri kita sendiri kan kita bisa gila ya kerja. Iya, jadi memang harus ini ya, maksudnya harus diatur ya antara kapan itu harus kerja, terus juga kapan itu untuk istirahat, dan pastinya side job ini pun juga penting. Mungkin sebagai informasi juga untuk The Sounders di rumah, untuk pekerjaan-pekerjaan side job itu banyak banget. Content creator bisa. Mungkin kalau misalkan kalian ini pun juga libur di Sabtu Minggu, mungkin kan ada yang kerja shifting ya. Tapi kalau misalnya kerjanya libur di Sabtu Minggu, bisa aja nih kayak misalkan kerja seperti wedding organizer. Betul. Itu bisa. Lalu juga bisa jadi MC, bisa juga. Untuk jadi host live stream, bisa banget. Tinggal bagaimana kita mau usaha aja sih. Kalau misalkan kita mau usaha, pasti nanti cuan pun akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Setuju. Ya, kita langsung aja masuk ke fact check yang keempat. Oke. Fact check yang keempat ini adalah nggak ada sisi positif dari sandwich generation. Menurut kamu, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Karena banyak banget yang bisa diambil, yaitu cara kita berpikir juga terolah dengan sendirinya, mencari peluang juga tentunya, dan kita juga bisa berpenghasilan lebih. Seperti ibaratnya kita sudah terhimpit, nah seharusnya pun juga kita harus berpikir lagi ya. Benar. Oh, gimana nih supaya kita bisa mendapatkan uang yang lebih lagi. Seperti tadi, side job bisa banget. Yang penting tuh menurutku gini, jadi ada satu kata-kata yang menurutku ini benar-benar powerful. Nah, itu satu kata ini adalah singkatan yang namanya duit, yaitu doa, usaha, imani, tekuni.
Betul. Nah, itu tuh penting banget untuk anak-anak generasi sandwich sekarang, supaya apapun itu, kalau misalkan kalian udah bisa menjalani ini semua, doa itu penting banget. Usaha apalagi, kalau misalkan udah doa doang tapi nggak ada usahanya, zero. Inya imani, percaya bahwa itu kita akan dapat dan tekuni. Itu harus paling penting banget. Benar. Jadi 4 fact check itu wajib banget kalian ketahui semuanya ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih mengenai content creator, nah aku penasaran deh kalau misalkan kamu pada saat membuat konten itu kan pasti harus menggunakan alat-alat yang proper dong. Benar. Pastinya. Itu biasanya yang kamu gunakan itu apa? Pertanyaan bagus nih Kak. Nah kan aku biasanya nih kalau ngonten pasti nggak cuman ngandelin audio dari HP ya, pastinya ada mic tambahan nih additional. Nah aku ada satu mic yang jadi istilahnya amunisi paling mantap lah kalau aku lagi bikin konten. Jadi suaranya pun juga jadi lebih jernih ya, jadi lebih berkualitas dan bagus ya. Betul banget. Aku penasaran dong, boleh di-spill nggak sih apa itu mic-nya? Boleh banget dong, ini dia nih ya barangnya. Move mic dari brand Shure nih. Oh, Move mic dari brand Shure. Wow. Ini aku penasaran dengan Move mic yang satu ini dari brand Shure ya, dari brand Shure. Nah, untuk Move mic One dari Shure ini kelebihannya apa aja? Mungkin supaya teman-teman The Sounders nih tahu nih mengenai kelebihan dari mic yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah nih, aku mau ngejelasin nih. Kalau Shure kan pastinya brand audio yang paling bagus dan ternama, yang pasti semua orang tahu lah ya kualitasnya ya Kak ya. Nah, perbedaan dari dua produk ini adalah sebenarnya beda di isinya aja sih Kak. Yang satu ini kan Move Mic One, itu isi di dalamnya ada mic 1. Kalau di Move Mic 2 ada mic-nya 2. Boleh nggak sih di unboxing? Aku penasaran banget sih sama mic yang satu ini. Nah, ini kan Move Mic 2 ini nih keluaran dari brand Shure yang pastinya nggak usah diraguin lagi kan ya, ininya kualitasnya yang udah mantap banget nih amunisi aku. Udah terkenal ya pastinya di dunia. Yang kayak gini nih, ya kan? Wah, ada 2 gitu kan. Ya. Nah, kelebihannya nih Kak, selain kecil, portable dan bisa dibawa kemana-mana, ini tuh suaranya udah jernih banget. Nggak ada noise-nya tuh benar-benar kecil banget noise-nya. Gitu. Oke. Nah, untuk pairing-nya sendiri nih Kak. Ya. Move Mic ini punya spesial aplikasi dari Shure-nya pastinya ya. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya Motif Video dan juga Motif Audio nih. Oh, Motif Video dan juga Motif Audio. Yang ini nih. Nah, yang seperti ini. Tapi untuk yang Move Mic Motif Audio, kalau kakak suka voice over, mau pakai video yang lain dari kamera gitu contohnya, bisa banget nih pakai aplikasi Move Mic. Move Mic, baik. Dan pilihnya yang audio mungkin kalau karena audio. Untuk khusus voice over. Betul. Ya. Nah, aku mau kasih tahu ke teman-teman The Sounders cara pairingnya nih Kak. Ya. Nah, kalau kita udah buka Motif Video, kita tinggal pencet yang ini nih, yang gambar apa ini? Tang sama mic nih. Tang sama mic. Tuh The Sounders, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada gambar mikrofon nih. Kita pencet juga mikrofonnya. Nah, kan itu tadi minta Bluetooth, kita nyalain Bluetooth-nya, jangan pelit-pelit Kak. Iya, benar. Aktifkan Bluetooth-nya harus. Nah, di sini udah muncul karena aku pernah pairing. Iya. Ini bisa langsung pairing sebenarnya. Tapi kalau sebelum pairing nih teman-teman, harus sampai warnanya biru nih kayak gini nih. Oh, jadi kalau dipencet sampai 1-3 detik aja. 1-3 detik sampai dengan berwarna biru. Oh, berarti kalau sudah biru ini sudah terkoneksi nih The Sounders. Nah, kelebihannya lagi nih Kak, kalau kakak udah nyalain ini dan biasanya kan kita ngobrol dulu kan, kayak briefing sebelum ngonten. Si Move Mic ini pasti auto mute Kak. Yang belum ada di mic lain. Oh, jadi ya kan? Ini baru satu-satunya ya? Betul banget. Nah, kalau kakak juga, ini kita bisa mute secara manual. Pakai yang ini nih. Gitu kan. Kita juga bisa atur gain-nya nih Kak. Yang mana content creator kan pasti perlu ya mic gain. Nah, kita juga bisa atur-atur nih suaranya mau lebih ke flat mode atau singing mode ataupun speech mode. Nah, untuk aku sih biasanya pakainya yang ini aja nih, cukup di flat mode aja. Flight mode. Betul. Mungkin aku akan coba juga kali ya, supaya bisa The Sounders di rumah pun juga tahu gimana sih hasilnya. Kualitasnya ya. Kualitasnya seperti apa? Kita coba ya. Ini bisa langsung aku
praktekkan mungkin? Nah, kalau kita mau coba, kita close dulu. Nah, di sini ada kayak recordnya nih Kak nih. Oh, ada recordnya. Pencet yang merah-merah nih. Oke. Kita pencet dulu. Boleh? Yuk, langsung ngomong Kak. The Sounders, gimana hasil suaranya? Jernih kan? Aku coba ya. Halo The Sounders, gitu kan? Langsung kita bisa lihat hasilnya nih Kak. Oke. Ya. Kita lihat. The Sounders, gimana hasil suaranya? Jernih kan? Aku coba ya. Halo The Sounders. Ya kan? Literally, wow, 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 wow. Ini sih keren banget ya. Keren banget. Ya. Wah, aku sih suka sih dengan mic yang satu ini. Ya, pasti The Sounders di rumah pasti bakal beli sih yang satu ini. Pasti udah kecil-kecil cabai rawit ini mah. Bener Cabai banget. rawit. Nah Kak, buat tambahan, Move Mic ini udah dicoba sama beberapa konten kreator Kak. Oh ya? Di outdoor suaranya benar-benar nggak ada noise-nya. Oh. Walaupun dipakai di pinggir jalan loh Kak. Oh tetap, padahal tuh di pinggir jalan kan berisik. Noise-nya banyak. Iya. Tapi dengan mixture yang satu ini, akhirnya noise-nya pun juga jadi hilang. Karena problemnya konten kreator ya itu tadi kalau misalkan kita syuting outdoor itu problemnya adalah masalah suara dari ya itu tadi kemacetan lah atau klakson dan lain-lain seperti itu ya. Nah kalau menurut kakak nih, yay or nay sih nih produknya? Nggak ada kata lain selain kata-kata yay. Ini sudah keren banget sih menurut aku sih. Nah Kak yang paling yay-nya lagi nih, untuk ketahanan baterainya bisa sampai 8 hours live battery dan bisa additional charge di +2. Wah luar biasa, lama banget ya. Lama banget. Sure ini memang keren banget keren. pastinya. Kecil-kecil cabai rawit makin yay banget makin kan? Yay banget. Waduh. Oke, tadi kita udah ngebahas ini dan sekarang waktunya kita untuk main game. Jadi supaya kita bisa lebih relax sedikit, seru banget. Oke? Yuk. Yuk, kita langsung main games. Oke, games kali ini adalah siapakah aku? Yang pertama, aku memiliki cabang, tetapi tidak punya buah, batang ataupun daun. Siapakah aku? Aku punya cabang. Anak perusahaan mungkin banget. Betul. Bener banget. Oke. Bang, betul ya. Berikutnya, aku mengalir dan aku dicari dan dibutuhkan di seluruh dunia. Aku mengalir. Air. Betul. Salah. Berikutnya, ketika kulit aku dikupas, aku tidak sakit, tetapi kamu yang akan menangis. Oh aku. Bawang. Betul. Oh my God. Cepet banget ya. Oke. Aku wangi dan digunakan pada saat pagi dan malam. Aku wangi. Parfum? No? Wangi tapi pakai malam. Sabun? Oh, Sis Delicia emang pinter banget nih ya. Waduh. Ya. Aku berasal dari biji-bijian dan bisa bikin orang melek. Aku kopi. Salah. Berikutnya, aku ada di dagu, di mata, di telinga, tetapi tidak ada di hidung dan di pipi. Tapi tidak ada di pipi. Dagu. Mata, telinga. Ini susah nih. Mungkin aku coba tai lalat. Apa ya? Aku makan telinga. Apa ya? Tada! Apa? Huruf A. Dagu, mata, telinga. Iya benar kan? Semuanya ada huruf A-nya, Benar tapi di lagi. kuping itu nggak ada A-nya. Oke. Iya sih. Yang terakhir, aku bisa bikin penglihatan orang jelas dan jadi mata ketiga dan keempat. Aku deh. Kacamata. Yeay! Iya benar ya? Oke, bagus dong. Thank you Kak. Yeay. Seru banget ya hari ini. Ternyata gamesnya pun seru, reviewnya pun juga bagus banget. Oh iya, kalau misalkan aku mau beli nih, beli di mana sih? Belinya ini bisa online dan offline loh teman-teman. Jadi kalau misalnya di offline, kalian bisa banget ke semua store discount yang ada di Indonesia. Dan kalau online, kalian bisa banget ke e-commerce kesayangan kalian. Wow, jadi gitu ya cara belinya, langsung beli sekarang juga. Sekarang juga karena yay banget. Yay banget. Benar. Sis Delicia,
makasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Ega. Makasih banyak. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Baik. Oke. Berakhir sudah episode kita hari ini. Sungguh seru banget ya hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube kita sekarang juga, oke? Listening is never boring, because it always has meaning. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!